Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Kiki Cahyani, pengajar sejarah Indonesia dari SMA Negeri 1 Wonoayu. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia terdiri dari 5. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisa, dan yang keempat yaitu teori Sudra, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Apa itu pengertian dari masing-masing kelima teori tersebut? Mari kita simak penjelasan setelah ini. Yang pertama ada teori Brahmana. Yang dimaksud dengan teori Brahmana itu apa? Teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu di bawah oleh golongan Brahmana. Siapa itu Brahmana? Brahmana adalah golongan biksu, biksuni, atau pendeta. Jadi kalau misalnya di agama Islam itu seperti ustadz, ustadzah, ya, atau guru ngaji kita gitu ya. Jadi masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Lah menurut teori ini, golongan Brahmana mengapa kok bisa masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia? Karena pada waktu itu yang berhak atau yang boleh menyampaikan agama Hindu-Buddha ke masyarakat di sekitarnya itu adalah hanya golongan Brahmana, dan dia juga yang boleh membaca atau mempelajari kitab Weda, itu ya. Terus yang kedua ada teori Ksatria. Apa itu teori Ksatria? Yaitu masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia di bawah atau disebarkan oleh para prajurit. Jadi ksatria itu adalah para prajurit. Mengapa para prajurit itu bisa masuk ke Indonesia? Jadi pada waktu itu di India ada terjadinya kekacauan politik. Jadi para prajurit ini melarikan diri menghindari bentrokan yang ada di negaranya sana dan melarikan diri ke Indonesia untuk mencari daerah yang lebih aman. Nah, di sini di Indonesia dia mendirikan koloninya. Di samping mendirikan koloni di Indonesia, dia juga menyebarkan agama Hindu-Buddha ke masyarakat Indonesia. Itu ya. Terus yang ketiga ada teori Waisya. Lah, kalau menurut teori Waisya di sini masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia disampaikan oleh para pedagang India. Yang ketiga yaitu ada teori Waisya. Jadi kalau menurut teori Waisya di sini masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Jadi ada sebagian para pedagang India yang datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini di sela-sela transaksi jual beli dengan orang Indonesia, para pedagang India itu berusaha menyampaikan apa sih itu agama Hindu, apa sih itu agama Buddha. Itu ya. Dan selanjutnya yaitu teori Sudra. Menurut teori ini, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh kaum kasta Sudra. Siapa itu kaum kasta Sudra? Yaitu orang-orang miskin. Kalau zaman sekarang itu seperti pengemis ya. Ya, mengapa dia kok bisa sampai di Indonesia? Nah, di sini dia itu berusaha merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan negara di asalnya. Jadi tujuannya dia datang ke Indonesia adalah ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik. Lah, di situ ketika dia sampai di Indonesia,
secara otomatis nanti dia akan bersosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat Indonesia, dan di situ nanti dia juga berusaha menyelipkan dan mengajarkan kepada masyarakat Indonesia apa sih agama Hindu, apa sih agama Buddha. Itu ya. Terus yang terakhir ada teori arus balik. Menurut teori arus balik sini, proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu melibatkan peran penting dari orang Indonesia itu sendiri. Jadi di sini nanti ada orang Indonesia yang pergi belajar ke negara India untuk memahami apa sih itu agama Hindu, apa sih itu agama Buddha. Jadi setelah mereka menempuh pendidikan di negara India di sana, nanti dia kembali pulang lagi ke Indonesia dan menyebarkan kembali ilmu yang sudah mereka dapatkan itu ke masyarakat Indonesia gitu ya. Bukti dari adanya teori ini bisa dilihat dalam prasasti Nalanda yang ada di negara India sana, di mana dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa Raja Balaputra Dewa pernah meminta bantuan kepada raja yang ada di India untuk mendirikan wihara sebagai tempat tokoh-tokoh masyarakat Sriwijaya yang pernah menimba ilmu di India. Itu ya. Baik, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.